Ya pastinya Dewa happy, aku happy, dan kamu juga. Dewa happy ya? Ya, karena Dewa tuh deket banget kan sama Dio, karena Dewa bilang Om Dio mirip sama ayah ya, ya, jadi ya gitu. Lagi sama Dewa sama beda sama Dewa seperti mas layaknya. Iya, Dewa tuh selalu memilih baju pakai style dia sendiri. Kalau misalkan dia nggak suka bajunya, pastinya dia tak akan pakai gitu. Dan ini juga sebenarnya Dewa nggak suka baju ini karena terlalu membuka. Jadi tadi ada selisih paham kayak mami tutup gitu. Ya, gitu. Mirip banget soalnya sama ayahnya. Kalau ayahnya kan seneng yang gimana gitu, tapi ya nurut sama Dewa. Dan Dewa fashion untuk Dewa ya namanya juga anak kecil ya udah kayak full color gitu, mix and matchingnya ya gitu-gitu aja kan. Tapi ya udah mulai kelihatan dia senang fashion, terus juga depan kamera kayak lenggang-lenggo kayak gitu, udah pinter banget, udah pinter acting, udah pinter nyanyi, so ya bangga banget lah gitu. Maksudnya mengikuti perkembangan Dewa secara baik. Iya, karena dia tuh banget, ya kan. Sedangkan aku tuh sebenarnya warna yang ya udah natural orang mati monokrom gitu. Nah kalau Dewa kan full color gitu. Terus juga apa namanya aksesoris full gelap, cincin yang nabrak-nabrak itu ya udah ya wes, ambut kok gitu kan. Kak, kalau kangen sama almarhum sendiri, kakak sendiri gimana sih? Ngapain? Kalau aku ngapain ya pasti ngedengerin suaranya, maksudnya lagunya, juga datang ke rumah. Dan pastinya aku suka scroll foto kenangan di handphone aja gitu kan, karena ya kangen gitu sama Glenn. Ya paling itu aja sih yang selebihnya setiap malam itu tuh udah menjadi rutinitas aku dan Dewa untuk mendoakan Glenn gitu. Supaya Dewa juga nggak lupa bahwa ayahnya, meskipun ayahnya nggak ada gitu ya, tapi tetap kita selalu membicarakan tentang ayahnya gitu. Kak, boleh tahu nggak sih alasan pertama kali kenapa ini mau dijadiin film tuh apa? Sebenarnya ya ini adalah apa ya, pertama itu Daniel ngehubungin aku pertamanya, terus juga kita bicara dengan keluarga gimana jika Glenn ini difilmkan. Jadi aku bilang sama mama, papa, semua adik-adik, kenapa tidak? Kalau misalkan dari kisah Glenn ini bisa memberikan dampak yang positif untuk banyak orang, so kenapa tidak? Jadilah prosesnya memang cukup panjang, kayak kurang lebih 2 tahun kalau nggak salah. Tapi ya akhirnya sampai detik ini. Pergulatan apa kak yang ada? Pergulatan apa? Pergulatan apa yang ada pas mau dibikin film ini? Mungkin dari keluarga? Ya pastinya pasti ada gitu ya, mengenai keluarga, kisah yang memang gue kan jarang banget share tentang keluarga ya kan, pasti maksudnya jarang mengenai itu. Aku mikirnya kayak kalau misalkan Glenn ada, apakah Glenn sendiri mau jika sendirinya maksudnya difilmkan gitu, dan pastinya orang lain tahu mengenai keluarga. Tapi ya secara maksudnya doa bersama akhirnya terjadi juga sekarang. Ini ke Dewa sendiri mungkin banyak pertanyaan terkait yang selalu Dewa tuh sebelum nonton film ini juga sebenarnya dia tuh anaknya religius banget ya mengenai ayahnya, apalagi dia tuh selalu mempertanyakan ayahnya setiap hari, setiap malam, meskipun aku memperkenalkan Dewa tuh juga setiap hari, karena aku nggak mau ya, sekali lagi aku nggak mau kehilangan sosok ayah di kesehariannya Dewa gitu. So Dewa selalu bilang, Mami, ayah kemana? Kok ayah nggak nemenin aku? Dia bilang, kok ayah nggak nemenin kita? Ayah selalu bersama Tuhan, tapi namanya anak ya pasti berembet gitu kemana-mana. Tuhan itu siapa dan lain-lain. Ya aku maksudnya menjawabnya secara apa yang dia mengerti aja. Artinya bahwa Tuhan itu yang selalu ada di hatinya Dewa, yang bakalan melindungi Dewa kemanapun Dewa berada ya. Maksudnya sesimpel itu, karena dia juga kan nggak ke ayah ada bersama Tuhan yang bakalan jagain Dewa
mami, pokoknya sudah keluarga. Berarti Dewa sendiri belum mengerti atau belum paham kalau Kak Glenn sudah tidak ada atau sudah Aku rasa kayaknya paham ya, karena dia kan aku ajak ke makam. Jadi Dewa selalu selalu tahu bahwa ayah itu rumahnya ini sekarang. Tapi ya aku rasa tahu lah dia ayahnya nggak ada. sampai proses film ini mungkin Kakak pernah dimimpikan mungkin atau seperti apa? Terakhir mungkin Terakhir itu beberapa hari yang lalu ya namanya juga mimpi kadang kadang jelas kadang tidak gitu. Yang pasti aku tuh selalu mimpi sama Glenn bahwa di kursi suatu taman gitu, bahwa kita duduk berdua selalu seperti itu gitu. Maksudnya ada hal-hal yang memang di luar yang aku pikirkan, kayak tiba-tiba aja gitu mimpi gitu, karena aku gak mikirin. So ya itu 3 hari yang lalu aku mimpiin dia. Kamu Tia dalam proses Iya, itu benar sekali gitu. Betul, benar-benar. Jadi memang awalnya ya Glenn menyapa duluan. Jadi pertemuan kita tuh benar-benar tidak diduga, ya artinya selalu kalau aku bilang pertemuan aku sama Glenn kayak merasa dibutuhkan sama Tuhan, dijodohkan sama Tuhan, hingga akhirnya aku nikah dan hingga akhirnya aku punya Dewa. kamu Tia ada keterlibatan dalam proses syuting, boleh diceritakan Kak, termasuk dalam pemilihan karakter Mutianya sendiri? Oke. So ya sebenarnya kalau misalkan untuk Leo sendiri memang aku ngasih saran ke Dani bahwa dia kayaknya Leo cocok deh jadi Glenn gitu. So berebut juga sama keluarga bahwa ya udah oke, akhirnya Leo gitu. Dan juga untuk syuting di scene yang Glenn nikah itu pakai baju pernikahan, so itu pengalaman aku. Intinya pada saat proses nikah, syuting nikah, aku pengen sakral, aku pengen dibuat secara sama dengan pernikahan aku, settingannya semuanya. So ya. Kalau karakter Mutianya sendiri Kak? Pokoknya buat teman-teman jangan lupa besok tanggal 25 April nonton di bioskop seluruh Indonesia. Pokoknya jangan lupa